Jadi di mana saling serangnya? Nggak ada. Yang ada tiba-tiba ya Saifuddin dan Yosua Tewu bikin satu jumpa pers. Sebenarnya mereka bisa telepon saya langsung mengatakan tuduhan-tuduhan yang saya sendiri nggak pernah ngomong. Saya juga bingung dia ngomong apa. Apakah benar saya berkata saya transfer 600 juta buat Saifuddin? Kalau ada yang bisa menemukan kata-kata saya itu, saya kasih 600 jutanya, nombok dari saya pribadi buat kamu. Tak kali 2, tak dobelin. Aku Papua, lanjut. Aku Papua. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam, aku Papua. Selamat malam juga teman-teman yang lainnya sudah bergabung. Terima salam hormat saya dari Papua. Salam Papua, luar biasa. Saya tidak menanggapi apa-apa sebenarnya, tetapi lebih kepada menyampaikan seperti Pak Tambunan tadi, mungkin saran terkait dengan beberapa isu atau diskusi-diskusi beberapa hari yang sudah berlalu ini. Saya melihat bahwa kasusnya Pak Kace ini ada nilai positif juga yang perlu kita cermati bersama, di mana para hamba Tuhan ini menunjukkan sikap kolegalitasnya, mau membantu. Meskipun ada miss di dalamnya terjadi, dalam perjalanan itu ada sedikit miss, tetapi seperti yang tadi Pak Paul sampaikan bahwa tidak ada saling membenci. Karena tujuannya satu, bagaimana kita mau membela Pak Kace ini dari perspektif kita sesama orang Kristen. Yang kedua, yang mungkin masukan dari saya, mungkin benar juga apa yang disampaikan Jenderal Tobing tadi, kalau saya tidak salah tadi siang, dengan Pak Paul juga, live juga, usulan untuk berdamai. Alangkah baik mungkin apabila ini masih menjadi kerikil yang menghantui hati kita, sehingga perjuangan kita untuk membela Pak Kace ini dengan cara kita ini mengalami hambatan-hambatan. Usulan Pak Tobing tadi itu saya pikir baik juga untuk didengar, supaya apa? Supaya tujuan yang satu ini bisa tercapai. Begitu saya pikir Pak Paul, supaya apa? Karena saya juga rasa malu pada saat nonton live-nya Pak Abi Saifuddin Ibrahim, di sana dikomenkan juga terkait dengan menyebut tentang uang-uang. Ini saya pikir orang sudah mulai berpikir yang negatif tentang perjuangan ini. Seakan-akan masalahnya Pak Kace ini menjadi sarana untuk mendapatkan uang. Padahal kan tujuannya sangat mulia. Sangat mulia. Bagaimana partisipasi kita, rasa keperhatian kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada hamba Tuhan ini. Maka untuk itu, bagaimana supaya harapan itu bisa tercapai, tujuan kita tercapai, supaya Pak Kace ini bisa dibebaskan, atau keadilan bisa dirasakan. Pertama-tama kita harus bersatu dulu, sepikiran, sependapat, satu hati untuk menuju ke sana. Sehingga mungkin jalan damai supaya konflik ini sesama kita tidak berkepanjangan. Saya salut dengan usulannya Pak Jenderal Tobing tadi, dan saya mendukung untuk itu. Tergantung dari Pak Paul sendiri dan juga dari Abi sendiri, apakah masih mau memperpanjang atau sudahlah sampai di sini saja. Anggap saja ini intermezzo dari perjuangan kita. Begitu Pak Paul, terima kasih. Selamat malam. Kalau kita selalu melindungi Abi ya, selalu membela Saifuddin Ibrahim. Di channel ini, siapapun yang berani ngatain jelek tentang Abi, pasti saya cut. Ya kan? Pasti saya klarifikasi terus. Karena di channel ini kita tidak boleh menjelek-jelekan rekan perjuangan. Kecuali pendeta 15 miliar itu memang target kita, TO itu.
Ya, kalau pendeta 15 dunia itu TO. Tapi kalau yang lain kita tutup ya. Biar Yosua TU, bahkan yang sudah jadi Yudas pun kita nggak mau bicarain panjang-panjang di sini. Jadi kita nggak boleh di sini, kita rekan Itulah. perjuangan, kita hancurkan begitu rupa, itu nggak boleh, haram jadah. Sebab rombongan Nabi tidak pernah mengkhianati dan tidak pernah meninggalkan teman atau menjelek-jelekan teman sendiri. Kecuali pendeta 15 miliar Mantap, nggak Pak termasuk Paul. rombongan para nabi. Nah itu beda. Jadi kalau bilang suruh rekonsiliasi, kita bingung apa yang mau direkon. Nah, ya kan, karena kita juga nggak pernah memusuhi dan kita tidak pernah mengatakan hal yang negatif di sini tentang yang katanya Pak Tambun yang sono-sono. Makanya saya bingung dengan kata saling. Nanti saya jelaskan ya supaya teman-teman semua bisa mengerti apa sih kata saling itu dan apa sih sebenarnya yang terjadi, supaya karena begini, Anda kan semua dengarnya dari YouTuber Islam, ya kan? Nah, YouTuber Islam ini mengambil judul-judul yang serem-serem, lalu nggak didengar dalamnya apa, ya, dan langsung disimpulkan semua bahwa YouTubers Kristen saling serang. Nggak ada yang saling serang, nggak ada. Yang ada Yosua Teus sama Saifuddin Ibrahim sama pengacaranya sedang kejang-kejang. Tapi kitanya nggak ada aja, kita malah lindungi. Setiap kali ada orang mau serang Abi, kita lindungi. Setiap kali ada orang mau serang, kalau lawyernya memang kurang ajar, lawyernya itu memang pengkhianat dari awal. Kenapa Yosua Teus sama Saifuddin? Karena ada lawyer ini yang kurang ajar. Itulah sebabnya saya sedang melindungi Saifuddin dari lawyernya ini. Nah, karena dari awal saya sudah dapat informasi ini lawyernya penjahat ini, lawyernya nggak benar. Padahal lawyernya orang Kristen ya Pak Paul? Ya, orang Kristen yang Yudas juga banyak, kan ada YouTubers kita jadi Yudas juga. Ya kan? Bangga lagi jadi Yudas. Nah kan? Jadi gini loh, orang Kristen Yudas juga pengikut Yesus. Ya kan, Demas juga sama, kan udah kita bahas minggu lalu, Yudas dan Demas, fenomena Yudas dan Demas. Justru itu yang menjadi apa yang menurut saya sedikit memalukan. Semua orang tahu bahwa Yudas itu menjual Yesus itu karena uang. Iya. Begitu. Dan lawyer-lawyer ini menjual kita demi uang. Jangan sampai lawyer-lawyer ini juga menjual kasus ini untuk mendapatkan uang. Nah, itu yang kita tidak mau. Loh, dia teriaknya pro bono. Duit mah sudah 1 miliar, tapi pro bono. Nah, jadi pro bono itu saya bingung dengan kata pro bono. Makanya definisi pro bono sekarang ini rupanya beda dengan pro bono zaman saya dulu jadi maklar kasus. Beda, definisinya pro bononya beda. Kalau dulu pro bono itu benar-benar pro bono. Kalau dulu pro bono itu karena miskin. Sekarang pro bono itu saya nggak tahu nih definisi pro bono apa nih. Karena duitnya ada ya sekitar 1 miliar kan, berarti kan 600 ditambah 500 ditambah yang dari cuma 100 1,2. Nah terus lawyernya bilang teriak-teriak pro bono. Saya bingung definisinya pro bono. Gitu loh. Bagi Kamarudin ini definisinya pro bono apa? Teriak-teriak saya pro bono, saya akan tuntut Saifuddin. Nanti tanya Pak Putih kalau nggak percaya itu. Ya, Pak Putih yang dengar. Kalau kita tidak menuduh, saya tidak menuduh. Andai saja memang itu betul bahwa pengacara memanfaatkan kasus ini untuk mendapatkan uang. Kasihan Pak KC-nya, dia dijadikan komoditi. Jadinya kan sudah saya bahas bahwa KC sekarang jadi komoditi yang laris manis kan beberapa hari yang lalu. Tapi kan kasihan Pak Paul. Ya saya sudah ingatkan, yang diingatin keluarga, seakan anaknya saja malah menganggap kita musuh, padahal kita berbaik hati ngumpulin duit di sini. Dia ini bukan sesuatu, ya bukan sesuatu, tapi seseorang. Kita harus bisa membedakan sesuatu dengan seseorang. Seseorang itu berarti yang punya nilai yang tinggi. Bisa ya. Jadi kalau kita anggap sesuatu, berarti dia itu seperti barang. Kan kasihan Pak KC-nya. Seperti barang jualan. Nah, jadi harapan saya kalau memang mudah-mudahan saja tidak seperti itu, tidak bahwa pengacara itu tidak memanfaatkan kasus ini untuk. Nggak ada mudah-mudahan, udah pasti A1 udah pasti benar bahwa pengacaranya ini jahat. Udah A1. Ya, itu karena kita ini nanti menuduh seperti itu, nanti disalahkan lagi saya. Tapi saya sebab semua kasus minoritas melawan mayoritas, selalu ingin publikasi yang luar biasa karena mengharapkan opini.
karena memang mau menggiring opini supaya kuat, hakim itu digiring dengan opini masyarakat. Itulah perjuangan kasus minoritas melawan mayoritas. Memang harus dengan publikasi yang luar biasa, tetapi yang ini tidak mau publikasi. Nah, ini aneh sekali. Ini maha aneh, belum pernah ada. Semua pengennya begitu. Apolinaris juga mau. Apolinaris saja sudah Apolinaris Darmawan sekarang sudah di penjara ya. Ya, dia melalui beberapa teman yang kemarin besok dia ngomong, tolong bacakan pledoi saya. Terus kita bilang, jangan nanti kamu dipersulit. Nggak bisa, tolong bacakan, tolong bikin gede kasus saya. Loh. Kenapa dulu nggak dibikin gede? Karena nggak nyampe. YouTuber cuman Pavel sama saya yang sempat membahas, tapi udah nggak ada lagi, hilang. Ya kan? Tapi karena kita lost kontak, nggak bisa dihubungi sama sekali. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke Publis Darmawan. Dari kemarin dia minta dibikin gede, malah kita yang ketakutan. Kenapa? Kamu udah tuan tadi, apa-apain di dalam gimana? Tapi kemarin terakhir besok itu Pak Owen katanya minta dibikin gede. Supaya justru membuat supaya semua perjuangan dia jangan sia-sia dan dia mendapat dukungan dari publik. Loh, lucu kan? Itu yang benar begitu. Kayak pada semua, saya belum pernah dengar ada kasus minoritas yang yang terus diam-diam selalu kalah. Kalau diam-diam selalu kalah kayak Melina itu. Kalau semua ditutup kalah. Tapi begitu dibikin gede, digiring. Dan akhirnya Melina itu dibantu sama Helmi Yahya ya. Hukumannya tetap 18 bulan, tetapi saya rupanya dapat beberapa support lah dari beberapa teman yang nasionalis. Nah, jadi ini sangat aneh. Kalau tidak mau publikasi itu sangat, apalagi semua jumpa pers yang dilakukan oleh lawyernya ini, mana ada sih yang tampil? Jumpa persnya mana coba? Pernah nggak ketemu di SCTV di mana hasilnya jumpa persnya? Nggak ada gaungnya. Yang menggaungkan justru di strike. Awas, berani menggaungkan RKC, gua strike loh. Ya kan justru kan begitu kan. Nah itu sangat aneh dan itu betul-betul mencurigakan. Padahal jangankan YouTubers, wartawan aja ya, wartawan yang resmi ya, berhak untuk mengungkapkan semua kebenaran keluar. Apapun yang dirahasiakan itu haknya wartawan buat mengungkapkannya selama informasinya itu benar. Apalagi kita memviralkan konferensi pers. Itu haknya, terus YouTubersnya di strike semua gara-garanya itu copyright. Nah, itu agak repot juga tuh kalau udah cerita copyright begitu. Kalau saya mah semua, saudara-saudara semua boleh dan saya menganjurkan, bahkan kalau Anda yang lagi pengangguran ya, Anda bikin video saya. Ya, Anda potong-potong video saya. Ini kan video 3 jam rata-rata. Anda bisa jadi 10 video tuh 3 jam itu. Ya. Terus supaya Anda bisa monetasi, jangan semua video saya, Anda selfie di mana pajang, di foto, Anda ngomong di mana, ngoceh-ngoceh di mana, supaya 60% itu videonya Anda. Walaupun nggak ada yang nonton, pokoknya 60% dari video yang di YouTube Anda itu adalah milik Anda. Yang 40%, taruhlah foto saya lah yang main kemana-mana. Nanti Anda bisa dapat duit dari situ. Jadi teman-teman yang nganggur di rumah, Anda boleh. Jangan ragu ambil video saya, ya. Nggak perlu izin, ngomong aja. Mau dengan maksud yang baik, mau dengan maksud yang tidak baik, saya nggak urusan. Ya pokoknya Anda tampilkan boleh buat cari uang, berarti Anda monetasi boleh, berarti Anda diberkati. Berarti saya bisa memberkati Anda semua, dan saya bahagia. Ketika saya bisa, Anda bisa tetap jalan, ya, yang lagi pandemi gini, saya bahagia. Kenapa? Itu cita-cita saya. Saya bisa memperkaya banyak orang, walaupun saya di sini, di Eropa saya tergolong miskin, ya. Bagi orang Eropa ini saya orang miskin, makanya saya nggak mau hidup dari tunjangan pemerintah. Saya memutuskan tidak mau, saya bayar sendiri. Tapi kalau sampai kurang, nanti akhir tahun pemerintah akan kembalikan kekurangannya saya itu. Misalnya nih saya setahun kan kalau sebulan 1.500, berarti setahun kan saya dapat 18.000, ya kan? Nah, tetapi kalau penghasilan saya ternyata di bawah 18.000, kan ada di rekening semua tuh, ternyata cuma 15.000. Maka nanti tahun berikutnya pemerintah akan bayar saya 3.000. 3.000 euro itu berapa? 50 juta ya. Begitu dalam tahun berikutnya akan bayar saya 3.000 euro kekurangannya itu. Artinya saya berhasil ngirit, berhasil apa segala macam, dan saya nggak perlu bayar pajaknya. Artinya memang itu haknya saya. Itu seperti itu. Tapi saya memutuskan untuk bayar pajak supaya saya jangan jadi batu sandungan karena saya seorang hamba Tuhan. Ya kan, Kus ini datang cuma mau minta-minta, nggak enak kan jadinya kan. Tapi saya membayar. Tetapi kalau sekalipun saya sampai kurang pemasukan saya dari minimum standar hidup Eropa di sini,
pemerintah kan membayar saya yang selisih minimumnya itu, sehingga memang saya nggak terikat dengan YouTube ini. Mengingat waktu teman-teman dulu waktu saya diblokir 1 minggu sama Kominfo itu, teman-teman semua pada mau transfer, saya bilang nggak usah Pak. Bukan saya sombong, bukan. Saya juga butuh duit ya buat pelayanan di sini. Bukan saya sombong. Makanya orang tanya rekening saya kasih. Cuman masalah YouTube ini, Pak, yang ini nggak usah karena saya dapat dari pemerintah. Jadi nggak masalah. Kalau masalah untuk penghidupan sehari-hari saya, tiap hari saya makan, minum, pakai tempat tidur, itu semua tanggung pemerintah. Tinggal saya kalau saya mau beli pakai baju di trade hand itu di second itu, ya saya akan hidup enak di sini, bisa jalan-jalan kemana-kemana. Tapi kalau saya mau itu ya pas-pasan ya itu pilihan hidup namanya. Dan makannya kan saya makanan Asia, murah banget. Kalau saya makan makanan Asia, masak nasi, ya kan goreng telur, udah selesai. Tiap hari saya makan babi, udah itu paling murah. Dan saya masih bisa menabung 300 euro per bulan untuk itu, ya bisa nabung. Dengan sisa 1.500 saya masih bisa nabung 300. Ya kan, untuk hidup ya. Nah, tapi saya memang harus mengirit. Makanya kemarin ada teman-teman saya terima kasih, ada donasi-donasi yang masuk, saya bisa beli baju buat musim dingin. Kali ini saya beli baru, biasanya saya beli bekas biasanya. Kali ini saya beli baru. Terima kasih buat yang baru transfer ya. Saya juga tidak menolak kalau orang transfer, karena saya bisa beli baru. Berarti kan sekali-kali pakai baru. Kalau beli bekas kan yang ada begitu. Kalau baru saya bisa milih yang keren gitu kan. Kalau biasanya kan bekas. Tapi tetap bagus. Ada kalau bekas itu tetap merek di sini. Dan orang Eropa, orang Jerman, orang Belanda pakai bekas itu sudah biasa di sini. Karena memang masih bagus. Biasanya kita belinya di Palang Merah, di Red Cross atau di balai keselamatan. Karena itu orang-orang tajir-tajir itu mau ini setiap tahun orang-orang Eropa ini ganti mode kan, fashionnya kan, maka bajunya dikasihkan ke Red Cross atau ke balai keselamatan. Nah terus kita beli, harganya cuma 1 euro, 2 euro, paling mahal 5 euro. 5 euro itu berarti berapa? 100.000 rupiah paling mahal. Jadi kalau beli baju hangat itu kemarin saya beli cuma 3 euro baju hangat itu, mantel yang tebel banget yang keren itu ya, yang kayak mantel detektif itu cuma 5 euro. Itu cara mensiasati hidup di sini. Kami begitu. Jadi kita bisa hidup dengan waktu itu kan kami masih dengan tunjangan pemerintah, ya kan? Karena saya belum warga negara, jadi ribet gitu loh. Setelah saya warga negara, saya sudah bisa hidup bayar pajak dan saya mulai kerja sendiri. Saya mulai bayar pajak karena itu masalah adalah kredibilitas dan integritas kita. Kamu hamba Tuhan kok cuman minta begitu kan? Itu begitu. Itu Pak Papua. Jadi kita di sini tidak pernah menjelek-jelekan siapapun. Ya, kalau Pak Pendeta 15 miliar memang jelek. Jadi kita kasih tahu dia, kamu jelek gitu kan. Nah, kalau yang teman-teman lain kita selalu melindungi ya. Kecuali lawyernya itu memang harus kita bongkar, nggak benar. Makanya kan kita monitor terus. Jangan sampai rakyat kemudian apalagi kemudian kita membantu terlibat di dalam pengumpulan dananya waktu itu. Tetapi apakah saya masalah uang saya sama Saifuddin, saya 1.000.000% dengan Saifuddin saya percaya. Mungkin ada yang nggak percaya, terserah. Tapi saya selalu percaya dengan Saifuddin, saya nggak urusan. Ya, dan saya tidak pernah nanya-nanya. Saya cuma nanya sekali, karena saya nanya tujuannya adalah mau ditampilkan di sini waktu itu. Begitu dia bilang nggak boleh, ya udah, saya nggak nanya lagi. Nggak pernah nanya sekalipun, baik telepon, baik itu nggak pernah. Malah dia yang tiba-tiba blokir saya, padahal baru saya undang khotbah paginya. Terus tiba-tiba siangnya udah diblokir saya. Iya. Saya juga yakin Pak Saifuddin juga pasti menggunakan uang itu dengan benar dan juga. Kita percaya. Saya sangat percaya dengan Saifuddin. 1.000.000% saya percaya dengan Saifuddin. Terhadap saudara kita MKC itu juga, saya rasa dia juga tulus dan ikhlas. Karena apa? Berdasarkan beliau juga pernah mengalami peristiwa yang sama, situasi yang sama, dan saya rasa itulah yang mendorong dia untuk terlibat penuh dalam membela Pak Kaceh ini. Karena dulu juga dia mengalami hal seperti itu. Dia sekarang seakan-akan merasa dirinya juga kembali ke masa itu, di mana sehingga penderitaan kita semua yang lain bisa berbicara banyak, apa segala macam, tetapi kita tidak bisa merasakan benar-benar bagaimana rasanya orang yang diperlakukan seperti itu dalam penjara hanya karena kesalahan yang belum tentu salah. Seperti itu juga yang dialami oleh Pak
Abi dulu, saya yakin itulah yang mendorong dia untuk membantu saudara kita Muhammad Kece ini karena berasakan pengalaman yang sama itu. Dan Ya, juga tapi ceritanya tuh sekarang begini, fokus dulu tuh juga. sudah, jadi itu salah ya, Saifuddin ngomong nggak ada yang berani bantu Kacem. Yusuf Manubulu mau bantu. Tidak, Yusuf maksud saya Manubulu Pak sudah Paul, maksud bergerak. saya Pak Paul, maksud saya Yusuf niatnya Manubulu Pak. sudah bergerak membantu Kacem. Langsung hari pertama semua yang ngurusin Yusuf Manubulu. Kemudian Yusuf Manubulu kumpulin dana, tapi rekeningnya nggak ditampilkan. Terus anaknya ngomong harus satu pintu. Nah, kita bilang nggak boleh, jangan satu pintu begitu, nanti jadi salah paham. Kalau bilang satu pintu, orang akan tuduh kamu cari uang. Apalagi bilang semua pemberitaan. Nah, ini diulangi lagi sama anaknya dan Saifuddin mau ngikutin. Nah, kenapa saya pindah dari Yusuf Manubulu ke Saifuddin? Bukan karena Yusuf Manubulu jelek. Saya tidak pernah jelek-jelekan Yusuf Manubulu. Yusuf Manubulu juga tidak jelek. Yusuf Manubulu benar-benar bela si Kace. Bahkan saya udah bilang waktu itu. Ya, di sini juga bahwa Yusuf Manubulu itu nanti kalau ada konflik kepentingan, kenapa Yusuf Manubulu juga mau ditangkap? Makanya lebih baik Saifuddin, karena Saifuddin itu berani. Makanya saya bilang malam-malam saya telepon itu ada istrinya. Oke Bu Sarah, tolong bangunkan Abi sekarang. Kita mau ngomong. Waduh ini sudah ini, udah pagi-pagi kita panggil masuk Zoom. Pak Saifuddin bisa nggak ini bantu? Jadi kita yang lemparkan ke Pak Saifuddin 2 kali ya nge-zoom sama kita. Hari pertama masuk terus kita lemparkan Pak Saifuddin ambil. Oke kata kita kalau gitu kita bikin rekening aja deh. Kita buka rekening aja Pak Saifuddin. Oh sudah saya bikinkan kalau gitu, besok saya kasih nomor rekeningnya. Jadi waktu itu belum ada rekeningnya. Besok saya kasih nomor rekeningnya, terus besok langsung dikasih sama Saifuddin. Nah terus diceritain, oke ini istrinya, terus akhirnya istrinya, tadinya kan istrinya itu ada sama Yusuf Manubulu sama anaknya, terus pindah ke Saifuddin. Nah karena kita sudah, tapi sebelum Saifuddin itu si anaknya udah kita panggil juga, kita tanyain. Jadi kita permisi, kita nggak nyerobot tuh dari Yusuf Manubulu, kita ngomong baik-baik dengan Yusuf Manubulu juga. Saya sudah bilang sama lawyernya, jangan kecil hati, kita nggak mau pecat kalian. Karena kan surat kuasa juga haknya apa memecat orang yang berhak memecat kan KC, bukan keluarganya. Makanya si waktu Herbert itu dilibatkan sama Pak Saifuddin Ibrahim, saya senang. Artinya jangan sampai nanti ada masalah. Gitu. Ya, nah sebentar, saya mau tunjukkan ya sebelum kita lanjut karena sudah 4K, artinya sebentar lagi ikon kita Pak Jomblo Diaken akan memasuki ruangan. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya supaya ini kan sudah 4K bagusnya. Saya mau kasih tahu kepada Anda apakah yang terjadi ya. Bentar. Saya jadikan pause dulu. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya share screen ini. Hari ini ya saudara-saudara yang berkembang termasuk yang anak Papua ini dan tadi ya Pak Tambunan nangkep bahwa ada saling serang antara YouTubers. Mengapa? Dari mana kalian dengar saling serang? Pernah nggak grup kita menyerang Saifuddin dan Joshua Tewu? Tidak pernah. Yang ada kita kasih tahu lawyernya jelek. Tapi kita tidak pernah menyerang Saifuddin dan Joshua Tewu, bahkan kita mengedifikasi. Apakah mengedifikasi? Teman-temannya tidak tahu. Mengedifikasi adalah kita mengkonfirm, mengatakan, mendukung bahwa Saifuddin dan Joshua Tewu adalah orang baik. Saksinya ini ada Amin Wijaya. Ya, di grup ini kita tidak pernah mengatakan Joshua Tewu atau Saifuddin jelek. Tetapi masalah strike, saya sudah bilang Joshua Tewu ini kerasukan setan nih, malah maras-marasin Saifuddin suruh strike. Nah, itu iya. Kenapa? Ini nggak benar. Masa sesama YouTuber kita saling strike orang-orang Kristen, yang orang Islam aja nggak pernah nge-strike kalian. Jadi kan lucu kan, malah si Saifuddin yang nge-strike. Nah, itu kalau itu jelas. Tapi di grup kita tidak boleh menyerang. Bahkan ya ketika orang-orang Trinitas menyerang saya tidak pernah jelek-jelekin mereka balik loh. Ya, saya cuma tanya mana buah kalian. Nah, itu pertanyaan saya yang tidak pernah bisa dijawab oleh orang Trinitas. Saya dari gereja Trinitas. Buktikan kalau saya bukan Trinitas. Nah, nggak ada yang bisa buktikan juga. Artinya hal seperti ini
ketika saya tidak membela Trinitas, lalu orang-orang Trinitas menuduh saya orang Trinitas. Padahal saya ngomong nggak kalau saya bukan Trinitas? Nggak pernah ngomong. Saya dari gereja, padahal saya sudah jelas-jelas ngomong, saya dari gereja Trinitas, saya dibaptis di gereja Trinitas, saya ditahbiskan jadi pendeta di gereja Trinitas, saya pindah ya organisasi sinode saya yang baru tetap gereja Trinitas, ya. Nah, tetapi kemudian orang-orang memfitnah saya anti Trinitas. Nah, dari mana fitnahan itu? Gara-gara saya bilang Trinitas tidak ada di Alkitab, memang tidak ada. Tapi kalau yang nggak ada itu bukan berarti saya anti. Lawang saya menjelaskan Trinitas lebih jelas daripada orang-orang yang mengaku paling Trinitas sekalipun. Saya jamin orang Islam tidak ada yang bisa bantah Trinitasnya saya. Bukan Sabellian ya, justru Gilbert Christian Prince itu dan GBI ya, si Rubin Adi, itu Sabellian. Sudah saya jelaskan, begitu kalian menggunakan ilustrasi matahari, itulah Sabellian. Nah, tetapi kan malah jadi, nah itu tadi, kenapa? Karena ada framing, dan ada terminologi dan paradigma. Mau ngomong apa aja, sudah bingung, karena terminologi dan paradigmanya nggak jelas. Nah, ini ada yang nanya, ya, Joseph Paulsang pendetanya nggak jelas, ya, tanya sama TV1 Balkis, sudah menyelidiki saya. Ya, jelas, ya. TV1, wartawan TV1 itu, si Mbak Balkis, sudah nyelidikin sampai ke sinode saya. Ya. Nah, tanya TV1 aja ke pendetaan saya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, saling serang. Apa sih definisi saling? Ada berapa sih yang bertikai sekarang? Apakah ada yang bertikai? Coba kita lihat tokohnya, Saifuddin. Sekarang dia berkroni dengan Yosua Tewu, ya kan? Rombongan Nabi, supaya jangan kepanjangan nih. N26. Kroninya siapa? Terus grupnya Pavel dan Piong. Ya, terus ada lagi Ikim, misalnya nih. Terus YouTubers yang lainnya. YouTubers Kristen yang lainnya. Coba lihat, siapa menyerang siapa? Apakah N26 pernah menyerang Saifuddin dan Joshua Tewu? Tidak pernah. Apakah Ikim pernah menyerang Saifuddin dan Joshua Tewu? Tidak pernah. Apakah Pavel pernah menyerang Saifuddin dan Joshua Tewu? Tidak pernah. Kecuali masalah Trinitas. Ya, memang ini menyerang dengan hebat sekali ya, sampai kecuali masalah Trinitas. Apakah para YouTubers yang gurem-gurem lainnya yang baru-baru menyerang Saifuddin Yosua Tewu? Tidak pernah. Yang punya masalah dari dulu sebenarnya ya, N26 diserang oleh grupnya Piong dan YouTubers gurem ya. Piong juga termasuk gurem, cuma kan Piong nebeng sama Pavel ya kan, dulu pernah diserang. Tetapi mereka nampaknya sekarang bertobat, kecuali yang namanya Abdul itu masih belum bertobat. Timothy apa siapa itu ya, sekarang namanya jelmaannya udah ganti karena sudah di blacklist, jadi Abdul ganti Timothy. Apakah N26 pernah menyerang JT masalah Trinitas? Tidak pernah. Bahkan sering tampil bareng, sehingga orang-orang ini mengira saya oneness. Ya. Padahal saya menampung semuanya. Ya. Apakah saya pernah menyerang Saifuddin masalah Trinitas? Enggak pernah. Apakah Saifuddin menyerang saya? Enggak pernah. Jadi apa masalahnya? Sebenarnya kalau saya mau bikin masalah, saya bisa nyerang-nyerang semua, tapi ada nggak yang pernah saya serang? Nggak ada. Saya selalu di sini. Ya, saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan mencari jiwa, saya sibuk kumpulin uang buat kita semua untuk kasih makan Indonesia. Kita sibuk di sini. Nah, ketika Muri Wali, Deki, Rudi Yohanes nyerang saya, apakah saya balas? Tidak, saya hanya menjawab sekali. Jadi di mana saling serangnya? Nggak ada. Yang ada tiba-tiba ya Saifuddin dan Yosua Tewu bikin satu jumpa pers
sebenarnya mereka bisa telepon saya langsung mengatakan tuduhan-tuduhan yang saya sendiri nggak pernah ngomong. Saya juga bingung dia ngomong apa. Apakah benar saya pernah berkata saya transfer 600 juta buat Saifuddin? Kalau ada yang bisa menemukan kata-kata saya itu, saya kasih 600 jutanya nombok dari saya pribadi buat kamu. Tak kali dua, tak dobelin. Ya, tak dobelin. Kalau ada bukti saya mengatakan saya transfer Saifuddin 600 juta, tak kali dua, 1,2 M. Nah, saya kasihkan ke kamu. Ya. Jadi di mana ada N26 memfitnah Saifuddin, kalau ada bukti saya memfitnah, videonya bawa sini. Saya kasih kamu setiap satu topiknya itu, fitnahan itu, saya kasih kamu 10 juta. Kalau ada 5 fitnahan, saya kasih 50 juta. Ya, saya tiap bulan 1.500 minimum saya punya. Minimum saya punya 1.500. Ya, jadi masuk akal ya. 1.500 kan 50 juta kan? Apa 36 juta. Ya kan? Masuk akal. Sorry, saya punya 2.000, jadi saya punya 36 juta ya setiap bulan dari pemerintah. Ya istilahnya kalau sampai kurang pun dapat dari pemerintah 36 juta saya punya. Jadi kalau saya ngomong begini masuk akal semua ya. Jadi ya di mana ada saya memfitnah yang namanya Saifuddin dan Yosua Tewu. Nah kalau Yosua Tewu dan Saifuddin bisa temukan, saya kasih uangnya ke kamu buat pelayananmu. Saya tahu kamu orang kaya, jadi nggak perlu duit saya. Tapi kan tadi teriak-teriak buat pelayanan kan, saya kasih sebagai permintaan maaf saya. Tapi di mana? Nah, di manakah Ikim menyerang Saifuddin atau Pavel atau YouTuber berkata Saifuddin pakai duitnya? Nggak pernah, mereka tidak pernah mengatakan yang jelek tentang Saifuddin, tentang uang. Ya, jadi yang ada di mana? Yang ada para YouTuber Islam ini. YouTuber ini pengikutnya Muhammad. Mereka lah yang bikin judul macam-macam. Jadi yang kata saling serang, kata Pak Tambunan, dapat kosakata dari mana tuh saling serang? Apa sih definisinya saling? Nggak ada. Jadi YouTubers semua dari Ikim, grupnya Ikim itu ya, Ikim Eropa, Ikim mana-mana itu kan, termasuk ya sebenarnya ini bukan masuk dalam Ikim, termasuk rombongan Nabi ke-26, kami tidak pernah menyerang Saifuddin. Jadi kalau bilang saling, bahkan kami pun tidak saling serang. Saya support Ikim, saya support Papel, saya support YouTubers yang lain. Mereka pun sering potong video saya happy. Mereka happy dapat duit, saya happy. Oh iya, satu lagi saya lupa. Nah, nih, Rudy Yohanes. Wah, Rudy Yohanes hajar sana, hajar sini, hajar sana, semua diajar semua. Adakah kami nanggepin dia? Nggak pernah. Kucing mengeong, kafilah berlalu, khalifah nggak boleh lewat. Adakah yang ribut uang dari semuanya ini? Ada Rudy Yohanes. Udah cuma Rudy Yohanes doang yang barking terus masalah duit. Apakah N26 pernah ribut masalah duit? Nggak pernah. Saya nggak pernah nanya-nanya. Cuma nanya sekali dia nggak mau buka ya sudah. Saya juga nggak desak karena saya paham. Saya sangat menghargai, saya tahu bahayanya kalau dibuka. Makanya hari kedua saya langsung ragu. Wah salah nih kita nih kalau buka Saifuddin Ibrahim. Bisa nggak dibuka sama dia nanti karena itu ada masalah. Cuma ya udahlah kalau mereka mau begitu kita lihat aja. Saya bilang begitu. Hari kedua persis saya ada Pak Batiar, ada Amin Wijaya juga. Itu di SOM saya ngomong juga. Nah, jadi apakah kita pernah ribut dengan uang yang di Saifuddin? Tidak pernah, karena kita percaya dengan Saifuddin. Lalu siapa yang barking? Rudy Yohanes. Orang-orang Islam ini mengambil videonya Rudy Yohanes semua. Tapi mereka tidak berhasil menemukan satu video pun dari N26, Ikim, Pavel, YouTubers yang lain yang menyerang Saifuddin Ibrahim. Kecuali masalah strike. Waktu itu memang kelewatan. Buat saya itu juga kelewatan. Makanya baru saya buka suara tuh masalah strike itu. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi di mana saling serangnya? Nggak ada. Apakah masalah strike saling serang? Enggak. Berkali-kali mereka semua bilang, di sini pun kita bilang, boleh nggak? Jangan begitu caranya. Kita kasih kesempatan Saifuddin. Saya bersyukur teman-teman akhirnya memberi kesempatan.
Ya kan? Tidak ada satupun yang ngomong tentang yang jelek tentang Saifuddin Ibrahim para YouTubers ini. Nah, bahkan saya bilang, saya tawari Kanuru, kamu jangan ribut masalah strike lagi deh. Kamu butuh berapa, kita patungan di sini. Supaya jangan ngeributin Saifuddin. Supaya jangan dendam dengan Saifuddin. Kalau strike nggak dibuka. Dan kita sudah persiapkan juga. Jadi saudara, di mana saling serangnya, nggak ada. Yang saling serang adalah ini orang Islam sama si Rudi Yohanes. Mereka berdua, mereka yang bilang saling, lalu kalian semua kepengaruh saling di kepala kalian, anak Papua, Pak Tambunan, bilang saling. Di mana salingnya? Nggak ada. Namanya saling, tahu nggak saling? Berbalasan. Apakah kita berbalasan? Enggak. Apakah kita ribut masalah uang? Yang inilah yang saya khawatirkan masalah uang. Enggak, saya nggak pernah khawatir masalah uang dengan Saifuddin. Saya sekalipun dari dulu tidak pernah khawatir masalah uang dengan Saifuddin. Suatu ketika kami bikin grup WhatsApp ya. Ini grup WhatsApp saya yang bikin, CPZ ya. Mereka tahu saya N ke-26 dari dulu juga. Lalu grup WhatsApp ini ya ada di dalamnya Saifuddin dan rombongannya. Di sini juga ada rombongannya saya bareng. Jadilah grup WhatsApp ya, namanya Imamat Rajani. Ya kenapa namanya Imamat Rajani? Ya itu bukan nama, walaupun akhirnya kami bikin yayasan, tapi waktu itu belum yayasan. Lalu Imamat Rajani ini dari grup ini tiba-tiba ini yang bikin grup WhatsApp saya yang bikin. Tiba-tiba sama temennya grupnya ini saya dikeluarkan dari grup itu. Kemudian rombongannya saya teriak, ini si Paul yang bikin, kenapa si CPZ yang dikeluarin? Kalau kamu nggak suka, kamu yang bikin grup sendiri. Karena apa? Karena waktu itu di sini sedang ada usul mau urunan uang, ya 50.000 per bulan. Masalahnya uang ini buat apa? Untuk support Saifuddin. Loh, ini grup kan yang bikin si Paul. Akhirnya mereka bukan grup sendiri, grup WhatsApp. Dan sampai hari ini grup itu bubar. Uangnya kemana? Kita nggak tahu. Apakah ada yang nanya? Enggak, karena kita percaya. Karena memang kita sudah ikhlaskan bahwa itu untuk Saifuddin. Karena saya pun dimasukkan juga ke sini, tapi sebagai bukan admin, sebagai pengikut. Dan kita disuruh urunan. Nah, waktu itu ada orang-orang yang tidak suka dengan Saifuddin, dengan grupnya, mulai melemparkan isu yang tidak baik tentang Saifuddin. Apakah saya ada komentar? Tidak pernah sekalipun. Karena saya percaya dengan Saifuddin, kita pernah jabat tangan, sumpah sehidup semati, tidak akan saling mengkhianati. Ya. Apakah jadi masalah setelah grup ini bubar? Tidak pernah. Saya tidak pernah mempermasalahkan, karena saya percaya uang itu, saya tahu Saifuddin pelayan kemana-mana. Itulah sebabnya waktu di Indonesia, yang bisa ngalahkan jumlah baptisannya saya cuma Saifuddin. Karena Saifuddin buka account, saya nggak pernah buka. Dari pelayanan saya nggak pernah buka account. Kecuali orang beli buku saya, baru saya kasih nomor rekening saya. Gitu ya. Jadi apakah ada masalah dari dulu? Nggak ada, tidak pernah ada masalah. Dan saya selalu percaya dengan Saifuddin. Bahkan ada satu grup, dari grup ini ya, tiba-tiba fitnah saya. Dengan kata yang mungkin tidak baik sekali lah. Benar-benar itu. Tapi ditanya sama seorang sahabat kami, apa betul Paul begitu? Oh biasa saja. Oke, kalau kamu butuh sesuatu, kamu telepon sama Mami ya. Iya Mami, siap. Nah, terus si Mami ini tahu, ya, bahwa saya nggak mungkin seperti itu. Kami kenal sudah puluhan tahun, jadi dia tahu saya persis. Ya, nah, tetapi saya tidak pernah nelpon Saifuddin, kok ada orang mau begitu sih? Nggak pernah nanya. Karena saya telepon-teleponan biasa, Abi, ini ada pelayanan ke ini ya, ke gereja ini, tolong disiapkan. Malah saya siapkan semuanya. Saya siapkan gedungnya, saya siapkan ruangannya buat Saifuddin Ibrahim. Sama, setelah pelayanan itu, 1 bulan kemudian, Saifuddin undang saya ke Fokus. Paul, ke sini dong, Pak Paul, sini, kita mau ini bikin bedah bukunya kamu itu. Wah, saya akan bantu buku kamu untuk seminarkan di sini, bikin seminar. Saifuddin kasih saya amplop. Nah, sama saja, itu namanya saling mendukung pelayanan. Saifuddin kasih audiensnya, Fokus Indonesia, waktu itu ada Pak Junaidi Salat, itu pertama kali saya kenal sama Junaidi Salat.
Di situ ada Fadila Mulia dan ada teman-teman yang lain, termasuk Kanuru ada di situ ya. Nah, terus pernah nggak kita ribut? Nggak pernah. Kita tidak pernah cerita masalah uang. Bahkan saya kirim buku saya. Ya, Fadila Mulia nanya, ini buat apa? Buat Fokus Indonesia. Saya kasih donasi, penjualannya semua saya persembahkan buat laku habis. Waktu itu berapa juta gitu ya, 2 juta atau 4 juta dia waktu itu katanya ya. Udahlah, itu kan sudah bilang buat donasi. Terus saya mau kirim lagi nih, 20 lagi nih buat sana. Tujuannya supaya kita buat perang. Ada buku yang saya donasikan karena saya dapat melimpah berkat dari buku itu. Dan Saifuddin yang nulis rekomendasi di belakangnya. 2 buku saya, Saifuddin dua-duanya nulis di belakangnya. Ya, jadi kita selalu saling support dari dulu. Nah, kalau kemarin tiba-tiba ada masalah uang, apakah saya pernah meragukannya 600 juta? Tidak pernah. Tidak pernah ada yang ragu dengan Saifuddin. Baik grupnya Ikin, grupnya Pavel, grupnya YouTubers Gurem, Smart Lapak, LTOM dan segala macam, nggak pernah ragu. Gara-gara strike mereka ngamuk. Ya iyalah di strike, gila. Saya juga kaget di strike. Jadi di mana saling serangnya? Nggak ada. Yang saling serang siapa? Islam yang menghebohkan. Ini saling serang nih, masalah duit ribut nih. Ada nggak ribut? Adakah Saifuddin ngeributin Yusuf Manubulu masalah uang? Nggak ada. Adakah Joseph Paulus sang Nabi ke-26 ribut ke Manubulu masalah uang? Nggak ada. Nggak pernah. Dan saya selalu bilang Yusuf Manubulu orang baik. Kalian support dia. Ya. Dia itu hamba Tuhan setia dari gereja kecil, puluhan tahun dia jaga dengan setia, bayangin. Kalau sekarang dia hidup enak, kan jatahnya dia dong, masa mau disuruh hidup kere terus, yang bener aja loh. Yusuf Manubulu juga manusia, ya kan, bukan pisau belati. Dan yang kedua adalah si Rudi Yohanes, yang dia isukan gembus-gembus, kan masalah duit kan ribut kan. Jadi apakah Rudi Yohanes benar? Salah. Salah, kita tidak pernah ribut masalah uang. Dan kita tidak pernah mempertanyakan uang itu kemana. Karena kita setuju. Apapun kita percaya dengan Saifuddin. Kecuali dalam hal ini, lawyernya memang bejat. Hati-hati nih dengan dan Saifuddin kemakan sama lawyernya. Dari awal saya sudah warning, hati-hati itu lawyer. Nah, tiba-tiba habis hari Minggu, Saifuddin khotbah di tempat saya. Ya, saya seperti biasa kan, kita juga kasih persembahan juga. Tak, hilang. Nggak bisa dihubungin lagi. Di blok. Itu bersamaan dengan hari strike, di strike tuh orang-orang itu, ya kan? Jadi Saifuddin menurut saya dia salah, karena saya ditanyain, jadi saya blok, nggak pernah. Masa ditanyain aja di blok kan lucu. Oh masih saya suruh khotbah. Nah jadi ada yang bisikin Saifuddin, ternyata si Martin kemarin ngomong di Yosua Tewu, ya hal yang tidak baik. Oke.